Bagaimana bisa sebuah pondok pesantren yang kental dengan pengajaran keagamaan dan moral harus mendapat teror mistis hingga menimbulkan korban nyawa? Bahkan arwah sang korban tak tenang dan gentayangan karena ingin membalaskan dendamnya. Kejadian apa yang sebenarnya menimpa para santriwati di pesantren itu? Berikut kisahnya. Semua bermula di pondok pesantren Ar-Rohim yang berada di desa Beringatus, Lamongan, Jawa Timur. Pagi itu para santri bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Saat mendengar ceramah dari Pak Kiai, gadis yang bernama Herlina menunduk kepala sampai beberapa kali ketiduran. Untungnya Ranum langsung bergegas membangunkan Herlina yang duduk tepat di sampingnya itu. Selesai pengajian, Umi Yayu memberikan pengumuman jika 10 menit lagi giliran kelas 2A yang tadarusan. Herlina beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil Al-Quran yang tertinggal di kamar. Siti, Robiul, dan teman kelas Herlina langsung kesal melihat gadis itu melenggang pergi. Padahal sebentar lagi mereka harus tadarusan bersama Robiatul. Tak bisa menyembunyikan pikiran negatifnya dan berkata jika Herlina terlalu sering mangkir hanya untuk bermalas-malasan. Di waktu yang sama, Herlina sudah berada di asrama untuk duduk sembari membaca Al-Quran. Ia berusaha melatih bacaan Al-Qurannya agar tidak malu saat tadarusan nanti. Naasnya, Herlina malah ketiduran di kamar hingga lupa tak ikut tadarusan. Umi Ayu menyadari jika Herlina tidak ikut jadwal tadarusan subuh. Setelah usai, ia mengumpulkan semua santri untuk diberikan hukuman. Umi Ayu menegaskan jika sesama santri harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain. Semua murid kelas 2A kena hukuman untuk membersihkan halaman juga kamar mandi. Di asrama, Robiatul sempat protes mengapa hanya mereka saja yang dihukum. Sarah, Herlina masih berada di kamarnya. Umi Ayu berkata semuanya dihukum tanpa terkecuali. Herlina lari tergopoh-gopoh dengan mukena yang masih menempel di badannya. Ia langsung menghadap dan meminta maaf karena tidur saat mengambil Al-Quran. Tanpa memperdulikan permintaan maaf dari Herlina, Umi Ayu membubarkan para santri agar segera menjalankan hukuman. Mereka pun mengambil peralatan kebersihan untuk menyapu halaman dan menggosok lantai kamar mandi. Robiatul semakin kesal dengan tingkah Herlina yang selalu bikin masalah. Ia mengajak Siti dan Dila untuk melabrak Herlina yang sibuk membersihkan kamar mandi. Robiatul yang biasa dipanggil Obi mengancam semua santri untuk menjauhi Herlina dan membiarkan gadis itu bekerja sendirian. Ranum berusaha menghentikan sikap Obi yang terlalu kejam dengan temannya sendiri. Apalagi Herlina termasuk santri baru di sana dan baru berapa bulan tinggal di pondok. Obi menegaskan jika kelas mereka sejak dulu selalu jadi kelas unggulan dan tak pernah mendapat hukuman. Obi justru semakin marah dengan sikap Ranum yang justru membela Herlina. Ia menginjak lantai kamar mandi dengan sepatu yang kotor bekas tanah di halaman. Sambil melenggang pergi, Dila sempat menendang ember bekas sabun hingga tumpah berserakan. Mereka semua pergi meninggalkan Herlina kecuali Ranum yang masih merasa iba padanya. Herlina hanya memiliki satu teman di pondok yang diajak bertukar cerita. Ia berkata jika sedari kecil semua urusan rumah selalu dikerjakan oleh orang tuanya. Herlina sendiri tak pernah diminta untuk membantu pekerjaan rumah. Ranum hanya terdiam karena kedua orang tuanya telah tiada. Terlihat siang harinya selesai membersihkan pondok, Ranum hanya bisa termenung menatap foto kedua orang tuanya. Sementara itu Herlina dikunjungi ibunya yang sering datang untuk membawa